Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube, balik lagi di channel Eternal Project. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi dan juga cara kepada teman-teman untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui internet ya teman-teman. Nah, cara ini bisa teman-teman nanti praktekkan langsung atau cari informasi terlebih dahulu untuk dipelajari agar teman-teman bisa untuk mahir di bidang tersebut seperti itu. Oke, langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Yang pertama, informasi dari saya yang bisa teman-teman pelajari agar teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari internet, yaitu dengan cara menjual sebuah karya foto ataupun video, entah itu foto bunga, foto makanan dan lain sebagainya, bisa teman-teman jual di salah satu website, contohnya itu seperti Shutterstock, kemudian eStock dan lain sebagainya. Apabila video atau foto kalian ini memenuhi kriteria dari website tersebut, maka karya kalian nanti akan dipublikasikan. Nanti orang lain bisa melihat karya kalian, sehingga apabila tertarik maka akan ada yang namanya transaksi untuk membeli sebuah karya foto atau video kalian di website tersebut seperti itu. Nah, sebenarnya bukan hanya website seperti Shutterstock saja, masih banyak juga kok website-website yang lain yang bisa teman-teman gunakan untuk menjual seperti foto atau video dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah membuat sebuah desain, contohnya desain logo, desain poster dan lain sebagainya. Di sini saya ambil contoh saja berupa desain logo. Nah, desain logo ini bisa teman-teman jual melalui marketplace juga ada, atau di salah satu website misalnya 1000.com juga bisa teman-teman jual di situ. Artinya apabila teman-teman belum bisa misalnya untuk membuat desain logo, Kak, saya belum paham bagaimana cara untuk membuat sebuah logo yang profesional. Nah, itu bisa teman-teman pelajari melalui misalkan YouTube, karena sudah banyak sekali tutorialnya ya, menggunakan software-software tertentu, atau bisa membuat logo juga melalui Android juga sekarang udah canggih ya teman-teman ya. Atau misalkan teman-teman membuat yang namanya desain poster. Nah, di situ teman-teman biasanya untuk masalah desain itu banyak sekali perlombaan-perlombaan untuk bisa teman-teman ikuti. Itu penghasilan yang bisa teman-teman dapatkan apabila teman-teman bisa untuk membuat sebuah desain logo. Nah, bukan hanya itu saja, misalkan ada dari klien kalian minta dibuatnya spanduk. Nah, itu bisa teman-teman terima sebagai freelance teman-teman ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, bisa teman-teman menjadi programmer. Artinya teman-teman belajar untuk membuat sebuah program aplikasi Android ataupun web-based seperti itu ya teman-teman. Karena bisa teman-teman perhatikan sekarang di marketplace banyak sekali orang-orang yang sudah menjual yang namanya software aplikasi Android maupun website seperti itu. Nah, seperti sama halnya seperti cara untuk belajar membuat sebuah logo, membuat aplikasi Android ataupun web juga, teman-teman harus belajar dari awal. Nah, bagaimana cara untuk belajarnya? Itu banyak sekali tutorial, bisa dari buku, dari Google ataupun dari YouTube juga bisa teman-teman pelajari di situ. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat ini sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman ya, yaitu untuk menjadi konten kreator menulis artikel. Nah, misalkan di sini anak SMP atau SMA saja bisa untuk menjadi konten kreator blogger ini. Teman-teman bisa menulis cerpen, bisa menulis sebuah berita, bisa menulis yang namanya puisi, tapi teman-teman tidak tahu bahwa karya-karya kalian itu sebenarnya bisa untuk menghasilkan yang namanya uang seperti itu. Nah, teman-teman bisa untuk menjadi konten kreator blogger. Nah, bagaimana cara untuk men-setting bloggernya atau untuk memulai dari awalnya seperti apa, bisa teman-teman ikuti seperti komunitas ataupun tutorial lainnya di blog atau di YouTube. Banyak sekali teman-teman. Nanti teman-teman terus-menerus jangan lelah untuk membuat yang namanya sebuah artikel. Kemudian nanti teman-teman ajukan ke Google AdSense namanya. Jadi bukan hanya YouTube saja yang diajukan, sebuah blogger juga tetap diajukan ke pihak YouTube apabila memenuhi syarat, tidak ada pelanggaran, misalnya menjiplak
karya tulis orang, nah teman-teman bisa diterima. Contohnya seperti website saya di eternama.com. Di sini website saya alhamdulillah sudah yang namanya diterima oleh pihak AdSense untuk menampilkan sebuah iklan. Nah, iklan-iklan inilah yang nanti menjadi penghasilan teman-teman semua, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah yang kelima, teman-teman. Yang kelima ini sebenarnya semua orang juga bisa, bahkan sekarang anak-anak kecil saja sudah bisa membuat, yaitu konten kreator video YouTube, teman-teman. Nah, di konten kreator video YouTube ini juga teman-teman sangat mudah sekali ya teman-teman, bisa teman-teman lakukan atau bisa teman-teman praktekkan langsung setelah melihat video ini, yaitu dengan cara hanya mengupload video-video saja ke YouTube. Akan tetapi dengan peraturan-peraturan yang ketat yang sudah diterapkan oleh YouTube. Misalnya teman-teman tidak boleh tuh untuk mengambil video-video orang lain kemudian diupload kembali di channel kalian, atau teman-teman dengan mengupload video-video yang memiliki unsur sara, misalkan pornografi dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan teman-teman ya. Nah, kemudian menjadi konten kreator video TikTok, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Di situ juga teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan penghasilan, misalkan dari yang namanya endorse dan lain sebagainya, itu bisa masuk ya teman-teman apabila teman-teman kreatif untuk membuat sebuah video seperti itu. Nah, bagaimana sih, misalkan ada pertanyaan, Kak, saya belum paham nih bagaimana untuk mengupload sebuah video agar videonya rame. Nanti akan saya jelaskan di next video. Yang terpenting di sini saya memberitahukan informasi kepada teman-teman cara untuk mendapatkan penghasilan ya tambahan melalui internet ini. Jadi banyak sekali penyedia-penyedia yang bisa teman-teman manfaatkan, akan tetapi di sini saya hanya membagikan 5 informasi saja, atau 5 rekomendasi saja dari saya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan secara langsung ya. Nah, buat kalian yang masih sekolah, misalkan masih SMP ataupun masih SMA yang melihat video ini, ya itu bisa teman-teman pelajari juga yang apa yang saya sampaikan tadi. Misalnya untuk menulis sebuah artikel, itu bisa teman-teman lakukan. Nah, jadi buat kalian yang di sekolah menengah atau di sekolah atas pun bisa untuk membuat sebuah yang namanya artikel. Jika kalian kreatif, maka kreatif kalian itu nanti akan dibayarkan dengan penghasilan kalian, seperti itu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan yang belum dimengerti apa yang saya sampaikan ini, bisa teman-teman sampaikan saja di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya jawab semampu saya, seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.